Apa kabarnya semua? Wow, ada yang belum mandi ya? Enggak dong, semuanya sudah mandi pastinya. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Lihat dong, Lose juga sudah ready. Kalian juga, Lose percaya pasti sudah mandi, sudah rapi, sudah duduk manis, dan siap beribadah bersama-sama. Oke, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari sukacita bagi kita semua. Mungkin kalau hati kita diperiksa, Lose harap sih bisa menemukan ada sukacita, ada ucapan syukur, ada kegembiraan, dan ada semua hal yang menyenangkan hati kita. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu. Tapi juga hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, hatiku penuh nyanyian. Bagaimana dengan hatimu adik-adik? Hati kita semua penuh dengan sukacita. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian karena ada Yesus di dalam hatiku. Yuk sama-sama ya. Silahkan digerakkan badannya supaya lebih semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah. Mari angkat tangan. Sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja. Raja dialah Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, dialah, sekali lagi dong, dialah raja, dialah raja. Raja, dialah Tuhan. Tuhan, sebut namanya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ayo anak raja katakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Puji, mana suaranya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yeay! Semua anak raja hari ini bersukacita. Oke, sebelum kita mulai lagi bernyanyi, memuji Tuhan dan melanjutkan ibadah kita, semuanya lipat tangannya. Bersama-sama dengan Lose kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita di sepanjang ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di saat ini kami bersyukur sekali ada hari yang baru, hari yang cerah, kami bisa kembali menikmati indahnya persekutuan. Dari tempat kami masing-masing, kami ingin bisa memuji Tuhan, kami ingin bisa diberkati oleh firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami, tolong teman-teman kami supaya kami juga bisa merasakan Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus memeluk kami dengan kasih Tuhan dan kami merasakan sukacita di saat ini di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua pasti sudah kangen sekali untuk kembali bersekolah minggu bersama-sama kan? Iya sama, Lose juga. Apalagi ya, sekarang ruangan kelas kalian sudah baru, keren banget. Tapi ya itu, masih harus nunggu dulu. Sabar sedikit lagi ya. Anak Tuhan harus sabar.
anak Tuhan juga harus semangat. Nggak boleh jadi sedih, jadi melempem. Oh, kan anak raja diberi kuasa untuk bertahan dalam segala situasi. Sehingga apapun situasi yang saat ini terjadi, corona, pandemi, hujan, badai, bahkan gelombang yang besar sekalipun, anak Tuhan harus berdiri teguh karena Yesus adalah batu karang, adalah pelindung hidup kita. Nah, ayo kita semangat sama-sama, berdiri dulu semuanya. Ya, sama-sama dengan Lose kita nyanyi ya. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya katakan dengan iman. Apapun situasinya, aku akan tenang bersama Tuhan. Di badai tofan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Pujian yang indah sekali mengingatkan kita untuk terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, mari kita goyangkan badan kita, bernyanyi bersama-sama. Yuk. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Yes! Waktunya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari semuanya, adik-adik, lipat tangannya. Kita mohon supaya Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita pengertian untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tutup matanya, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan melalui cerita yang akan kita dengar. Tapi biarlah pujian ini mengantarkan kita menjadi doa kita. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu dan bentuklah hatiku seperti yang Kau inginkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Biarlah Tuhan mendengar, ini adalah doa kita adik-adik semua. Untuk sungguh-sungguh Tuhan tolong kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami saat ini ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, hanya dengan mengingat kuasa salib Kristus, kami punya kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum masuk ke kelas masing-masing, jangan lupa ya, adik-adik silahkan memberikan persembahan untuk kita pakai di dalam pelayanan kita di sekolah minggu. Karena itu kalau adik-adik belum bisa minta bantuan papa mama, nah, bisa ditransfer atau dikirim melalui rekening yang ada tertera di sini. Bisa pakai barcode ya, pakai QR. Silahkan orang tuanya, silahkan papa mamanya bantuin ya adik-adik. Oke, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mendengarkan cerita selanjutnya. Shalom adik-adik. Leslie Yeni berdoa dan juga berharap semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Adik-adik, masih ingat dong cerita sekolah minggu-minggu yang lalu? Cerita tentang apa sih? Tentang Tuhan Yesus. Ya, cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Apa aja sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat. Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang sakit yang matanya buta, nggak bisa lihat, yang kakinya sakit, nggak bisa jalan. Banyak mukjizat, hal luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Apalagi adik-adik, Tuhan Yesus
juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ingat? Ingat dong. Ada juga angin badai yang sangat mengerikan yang buat murid Tuhan Yesus takut. Langsung tenang. Wah, banyak banget mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga banyak menolong orang. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati, bisa hidup kembali. Coba diingat, ingat nggak? Orang yang mati gak bisa tumbuh, gak bisa nafas, gak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Menjadi hidup, bisa nafas, bisa bergerak, bisa bertumbuh. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka suka mendengar cerita Tuhan Yesus tentang kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Kemana saja, di mana saja. Wah, semua orang mengikuti Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka senang sekali kalau mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Allah. Yesus Kristus. Oh, semua orang teriak dan mereka senang sekali kalau bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, ada juga orang-orang yang gak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka marah. Mereka gak senang dengar cerita Tuhan Yesus. Mereka mau berbuat jahat kepada Yesus. Mereka mau Yesus mati. Mereka berdosa, adik-adik. Dosa. Ada yang tahu? Dosa itu apa? Mikir yang jahat. Mau melakukan hal yang gak baik. Melakukan hal-hal yang membuat Tuhan atau Allah sedih dan marah. Ini contohnya. Coba kita lihat. Andi, bukuku kan jadi rusak. Kelahi, merebut dan menangis, mengganggu teman-teman. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat salah, maka kita harus dihukum. Hukum, ya, sama seperti kalau kita berbuat salah, maka papa sama mama akan hukum kita. Time up, berdiri, diam, gak boleh ngapa-ngapain. Manusia juga, kalau manusia bersalah, kalau manusia berdosa, maka manusia harus dihukum. Hukuman dosa adalah mati. Nah, adik-adik, orang-orang yang jahat sama Tuhan Yesus juga berdosa dan harus dihukum. Betul? Betul. Mereka mau tangkap Yesus, mereka mau hukum Yesus. Mereka jahat. Yesus adalah anak Allah. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus taat kepada Allah. Yesus tidak bersalah. Tapi adik-adik tahu, Yesus sayang sekali kepada kita semua. Yesus sayang sekali kepada manusia. Yesus tahu
Ini adalah tugas yang paling utama di dunia ini. Yesus akan menggantikan hukuman dosa untuk manusia. Orang-orang jahat itu mau menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus menderita di atas kayu salib. Harusnya manusia yang berdosa yang dihukum. Tapi Yesus harus gantikan manusia. Yesus mau dihukum, gantikan kita semua karena Yesus sangat mengasihi manusia. Yesus gak pernah bersalah, adik-adik. Yesus bilang, "Bapa, ampunilah mereka." Yesus mau Allah mengampuni semua dosa manusia. Dan akhirnya Yesus mati di atas kayu salib. Langit gelap. Bumi bergoncang. Hari itu Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman atas dosa kita semua. Dosa Lose, dosa papa mama, dosa adik-adik, dosa kita semua, dosa seluruh umat manusia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa semua manusia. Kita semua harus memohon pengampunan dari Allah. Saat kita tidak taat, saat kita berdosa, maka kita harus berdoa meminta pengampunan dari Allah. Hari yang sangat sedih. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan kita semua. Tapi ini juga hari yang sangat istimewa karena Yesus sudah selesai, sudah melakukan tugas utamanya di dunia ini. Yesus mati di atas kayu salib menghapuskan dosa kita semua. Jadi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh dan harus berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi. Saat kita berdosa, saat kita bersalah, kita harus berdoa meminta pengampunan dari Allah. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengasihi kami dengan kasih yang sangat besar. Tuhan sudah menggantikan hukuman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami manusia yang masih suka berdosa. Kami mau belajar taat seperti Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Dia mau mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita, hukuman untuk kita. Jadi kita harus berusaha supaya tetap taat dan setia. Oke? Kalau gitu, sampai di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Terus tunggu ya kehadiran adik-adik. Bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.